Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Hari ini tadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya tanya masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan pembelajaran apa? Raise hand bisa. Jika anak-anak tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa nih? Mungkin dari Mbak Nabila bisa. Gimana? Hari ini kita belajar tentang apa? Oke, nggak tahu ya. Ini kita udah masuk materi yang ketiga nih, yaitu KD 3.3 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi, Ibu akan berikan video yang telah Ibu buat mengenai peta konsep kegiatan tersebut, dan kalian bisa saksikan bersama ya. Apa yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan, nanti akan Ibu sampaikan lebih jelasnya dalam Zoom kali ini. Baik, Ibu mulai ya. Iya, Bu. Oke, di situ yang ada di bagian itu kelihatan jelas nggak? Gimana? Kelihatan jelas? Oke, di situ ada. Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau sehat ya. Oke, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Suara saya jelas apa tidak? Sangat jelas. Jelas. Oke, alhamdulillah. Kenapa, Bu? Suaranya. Oh iya. Oke. Jadi, Ibu hari ini akan menerangkan mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Apa sih peran pelaku ekonomi itu? Jadi, kalian akan Ibu berikan video dari Ibu mengenai peta konsep atau garis besar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, simak baik-baik ya. Sebentar, proses. Oke, harusnya ada. Apakah sudah terlihat? Bentar ya, masih loading. Sudah makan belum? Oke, sudah. Sudah. Oh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sebuah peta konsep atau garis besar mengenai materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tapi anak-anak, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan pada Zoom hari ini. Oke, di sini terdapat 4 pilar dari sebuah fakultas ekonomi atau 4 pilar dari sebuah kegiatan ekonomi. Di sini ada rumah tangga, konsumen, Videonya nggak keluar, Bu. Bagaimana videonya nggak keluar? Iya, videonya nggak keluar. Oke,
Oke, Ibu ulangin ya. Sebentar. Sudah keluar apa belum nih anak-anak? Belum Bu, masih loading. Udah Bu. Oke. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sebuah data konsep atau garis besar mengenai materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tapi anak-anak, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan kepada Zoom hari ini. Oke. Di sini terdapat 4 pilar dari sebuah faktor ekonomi atau 4 pilar dari sebuah kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada rumah tangga konsumen, ada produsen, kemudian ada pemerintah. Untuk produsen dan konsumen itu hal yang sangat penting, di mana produsen itu menghasilkan sebuah barang atau jasa, kemudian konsumen itu membeli atau menggunakan jasa tersebut. Nah, pemerintah adalah fungsi sebagai untuk yang mengatur keduanya. Meskipun dalam perekonomian itu tidak selalu berhubungan dengan pemerintah. Oke, sebelum Ibu jelaskan lebih detail mengenai 4 sektor ini, maka dalam sebuah perekonomian itu pasti terdapat yang namanya sebuah badan usaha dan sebuah perusahaan. Nah, bedanya dalam badan usaha adalah di mana suatu aspek yuridis yang menghasilkan sebuah laba. Ya, laba adalah keuntungan. Jadi, contohnya adalah terdapat CV, kemudian ada perusahaan, kemudian ada firma. Jadi, kalau dalam akuntansi atau apapun itu ya yang berhubungan dengan ekonomi, itu ada perusahaan dagang ini. Nah, itu merupakan sebuah badan usaha. Kemudian, jika dalam perusahaan bedanya itu menghasilkan suatu barang atau jasa. Kalau tadi badan usaha adalah menghasilkan sebuah laba, sedangkan dalam perusahaan itu menghasilkan barang atau jasa. Disamakan dengan yang namanya produsen. Nah, dari perusahaan ini contohnya adalah pabrik, kemudian sebuah toko dan sebagainya. Nah, ini dua hal itu sangat berhubungan dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini. Oke, dari penjelasan yang telah Ibu berikan tadi, apakah jelas sampai sini anak-anak? Bagaimana? Jelas Bu. Oke. Jadi dalam sebuah kegiatan ekonomi itu pasti ada yang namanya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, dalam bagian ini itu menerangkan bahwa ketika seorang produsen menghasilkan suatu barang atau jasa, otomatis terdapat rumah tangga konsumen yang membeli atau rumah tangga konsumen yang menjadi tenaga kerja dari perusahaan tersebut. Nah, di sini peran dari pemerintah itu sangat berpengaruh. Ada yang tahu nggak pengaruhnya apa? Karena negara kita negara hukum, Bu. Ya. Jadi negara kita negara hukum ya. Jadi makanya itu pemerintah sangat berpengaruh. Oke, jawabannya benar sekali dari Solihol ya. Nah, dari pemerintah ini otomatis bisa juga menyalurkan sebuah pajak atau hal-hal yang bisa membantu dalam kegiatan perekonomian. Nah, ada hal lain nih selain dari rumah tangga produsen, konsumen, dan pemerintah. Ada juga dari rumah tangga luar negeri. Tadi kan dari 4 sektor tersebut terdapat badan usaha dan ada perusahaan. Bedanya apa sih dari badan usaha dan perusahaan itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Nabila.
Bagaimana? Mungkin dari Nabila nih, apa bedanya badan usaha sama perusahaan itu? Tadi kan udah Ibu jelaskan melalui video nih. Karena kan Mbak Nabila ini off cam. Atau teman-teman ada yang menambahkan nih? Ada yang tahu mungkin bisa membantu dari Mbak Nabila? Mohon maaf. Oke. Imron, Bu. Imron, boleh. Bagaimana Imron? Kalau badan usaha itu badan usaha yang hanya mencari laba. Sedangkan kalau perusahaan itu apa ya? Mencari laba dalam bentuk yang besar, Bu. Labanya itu besar. Nah, kalau badan usaha itu seperti CV, contohnya itu seperti CV, terus. Nah, sedangkan kalau perusahaan itu seperti PT, mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Imron ya. Ada beberapa hal yang saya keliru. Oh ya, Bu. Melurusin dulu ya. Jadi benar memang apa yang dikatakan dari teman-teman kalian, yaitu kalau badan usaha itu lebih menghasilkan atau lebih prospek dalam laba. Nah, tapi tadi kan dari teman kalian nih menyebutkan perusahaan itu contohnya PT. Nah, itu salah. Jadi, PT, firma, CV itu termasuk dari badan usaha. Contohnya seperti kalau BUMN itu Pertamina. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau perusahaan itu lebih prospek untuk ke barang dan jasa, meskipun sama-sama untuk mencari keuntungan, tetapi lebih menghasilkan pada barang atau jasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pabrik, kemudian toko, dan sebagainya. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa, Bagaimana? Bu. Bisa, alhamdulillah. Bisa dipahami. Oke, sekarang Ibu jelaskan lebih jelasnya, yaitu melalui PPT ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, di sini adalah materi mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, tadi dari video yang Ibu buat, yaitu ada rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga ini merupakan unit ekonomi terkecil yang memiliki peran sebagai konsumen dan penyedia jasa faktor produksi atau tenaga kerja. Sempat Ibu singgung ya dari tadi bahwa dalam kegiatan rumah tangga keluarga itu pasti memiliki pola yaitu jual beli. Nah, itu yang termasuk dalam kategori konsumen. Kemudian pola rumah tangga keluarga itu otomatis memberikan tenaga kerja bagi sebuah rumah tangga produksi. Nah, berikutnya adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, seperti yang Ibu jelaskan kayak badan usaha tadi ya, mencari laba. Nah, contohnya ini tadi Pertamina. Kalau perusahaan milik swasta ini Astra International. Nah, ini adalah salah satu hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Bisa terlihat dengan jelas ya.
Atau dari anak-anak nih, ada yang tahu nggak sih ini tuh maksudnya apa dari hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen nih? Ada yang tahu? Belum tahu. Itu saling saya Bu mau jawab Bu. Oh boleh. Itu tadi siapa? Siapa tadi yang bicara? Fauzan Bu. Dan Bu. Oke, Mas Fauzan ya. Bisa di-floorkan ke teman-teman nih, bagaimana maksudnya? Jadi dari rumah tangga keluarga ada kesinambungan dengan rumah tangga produsen. Misalkan rumah tangga membeli produk dari rumah tangga produsen, sedangkan produsen mengeluarkan barang untuk dibeli rumah tangga keluarga. Itu kalau sepemahaman saya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Fauzan ya. Jadi benar anak-anak yang dikatakan oleh Mas Fauzan, jika rumah tangga keluarga ini otomatis dia akan membeli barang atau jasa yang telah dikeluarkan dari rumah tangga produsen. Otomatis ketika membeli kan memberikan rupiah nih atau memberikan uang sehingga produsen itu mendapatkan profit. Kemudian dari rumah tangga produsen otomatis memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, dari rumah tangga keluarga ini itu kan memberikan tenaga kerja. Nah, dari tenaga kerja tersebut, rumah tangga produsen memberikan gaji kepada rumah tangga keluarga. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Alhamdulillah bisa Bu. Oke, baik. Nah, di sini ada lahan. Nah, dari faktor produksi lahan otomatis mendapatkan imbalan jasa berupa sewa. Kemudian kalau tenaga kerja tadi ya, otomatis dia mendapatkan gaji atau upah. Kemudian kalau modal berupa bunga dan keahlian berupa laba. Oke, next adalah pemerintah. Nah, berdasarkan UUD 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, di sini pemerintah juga melakukan konsumsi. Contohnya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Nah, ketika rumah tangga itu membuat atau UMKM yang banyak sekali di Indonesia, di lingkungan kalian, otomatis pemerintah memberikan layanan berupa mungkin pembangunannya atau memberikan banyak sekali SDM-nya, sehingga itu sangat berpengaruh. Nah, kalian juga tidak luput untuk membayar sebuah pajak otomatis. Berikutnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah hubungan yang terwujud dengan kegiatan ekspor dan impor. Oke, ada yang tahu nggak ekspor dan impor itu apa? Mungkin dari saudari Rida. Iya Bu. Apa bedanya? Kalau impor itu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, benar sekali. Saya rasa anak-anak juga jelas ya mengenai ekspor impor, sama halnya kayak kita belanja di Shopee dan marketplace lainnya. Nah, di sini tuh ada interaksi antar pelaku ekonomi nih. Ada rumah tangga keluarga, ada rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah dan ada negara asing yang melakukan ekspor dan impor. Sehingga kita juga memberikan pajak ke pemerintah, otomatis pemerintah juga memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Oke, sekarang Ibu tanya ya, di lingkungan sekitar kalian nih, bagaimana sih kegiatan dari ekonomi atau peran pelaku ekonomi menurut pribadi? Bisa dicontohkan oleh Solihul? Untuk
kegiatan sehari-hari dalam pelaku ekonomi itu biasanya ibu pagi-pagi belanja ke pasar Bu untuk membeli bahan-bahan makanan yang buat sarapan. Dan di situ juga terdapat interaksi antara penjual dan pembeli itu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Benar sekali jawaban dari Solihul. Saya kurang tahu nih, kurang dengar suara dari Mbak Nabila. Berikan saya contoh dari perilaku ekonomi yang telah kamu lakukan selama ini. Bagaimana? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Belum terdengar. Mungkin terkendala sinyal ya. Ya, pelaku ekonomi. Jadi menjual suatu produk. Oke, mungkin terkendala sinyal jadi terputus-putus ya. Bisa berikan contoh lain, Imron? Bisa diulang Bu? Berikan contohnya dalam kegiatan perilaku ekonomi bagi kamu. Misalnya berjualan Bu, entah itu jualan barang atau makanan, seperti itu Bu. Oke, benar sekali. Boleh saya membantu jawaban Bu? Boleh. Bagaimana? Contoh kegiatan ekonomi toh Bu? Ya, benar sekali. Contoh kegiatan ekonomi seperti misalkan saya pergi ke pasar, terus membeli bawang sama berambang, terus saya bawa pulang. Itu namanya contoh kegiatan ekonomi. Menurut saya begitu. Terima kasih. Contoh dari anak-anak ini sebenarnya sudah benar. Jadi ketika kita melakukan transaksi baik di pasar ataupun di sekitar rumah itu melakukan suatu hal kegiatan pelaku ekonomi. Baik, dari penjelasan Ibu tadi apakah sudah jelas? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Oke, sebelum Ibu tutup, kalian nanti akan Ibu berikan tugas melalui Google Form ya, dan jangan lupa absen ke Google Form tadi. Nanti jika ada laporan, karena ini tugasnya melakukan laporan observasi ke UMKM. Jadi otomatis kalian membuat dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian jangan lupa disertakan foto-foto UKM. Mungkin ada yang ditanyakan dari laporan itu, dan saya tekankan jangan lupa melakukan protokol kesehatan. Saya Bu mau bertanya Bu. Ya, boleh. Soal tugas di rumah Bu. Untuk UMKM sendiri itu bebas memilih ya Bu? Untuk UMKM-nya bebas memilih dan ini dilaksanakan secara individu ya. Iya Bu. Mungkin ada yang lain, jika tidak bisa melalui BA Group. Batas pengumpulannya kapan Bu? Batas pengumpulannya nanti pada tanggal 3 Juli. Bagaimana? Iya Bu, boleh. Oke, Kepanjangan Bu. panjangan. Nggak apa-apa, asalkan jawabannya atau laporan kalian maksimal sekali. Baik. Bagaimana Nabila?
Mohon maaf, tidak terdengar suaranya. Bagaimana? Ini di sini mungkin sinyal kita berbeda ya. Jadi Ibu, teman-teman ada yang mendengar bisa bicara ke Ibu. Tadi bagaimana pertanyaan dari Nabila? Untuk UMKM-nya tidak boleh sama ya Bu, setiap individu. Ya, UMKM-nya tidak boleh sama. Nah, semisal kalian di kota yang sama atau daerah yang sama, kalau memang itu benar-benar mepet nih, benar-benar mepet gak ada UMKM, tapi saya rasa itu tidak mungkin ya. Itu boleh asalkan bentuk penugasannya, judulnya, dan yang diteliti itu harus berbeda. Bisa Bu. Oke, jika nanti ada yang kurang paham mengenai materi dan penugasan Ibu yang telah sampaikan, bisa di-share melalui WA Group pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan lupa absen. Kalau gitu Ibu tutup terlebih dahulu ya. Iya Bu. Terima kasih atas partisipasi anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa keluar grup ya, anak-anak.